Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 4, praktikum AP1, untuk materinya yaitu array pada Java. Oke, array adalah sebuah struktur dari sebuah data yang menyimpan nilai dari variabel yang memiliki tipe data sama. Nah, setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Indeks array akan dimulai dari 0 sebagai penyimpanan pertama. Nah, gini. Kalau kita mau bikin banyak data nih, mau nyimpan banyak data, kan harus satu data, satu variabel kan. Nah, misal kita mau bikin data nama-nama hewan. Untuk variabel 1, misalkan hewan 1 nih variabelnya. Variabel hewan 1, misal datanya gajah. Variabel hewan 2, misalkan namanya harimau. Nah, itu boleh-boleh aja. Tapi, kalau datanya banyak kan, nama variabelnya juga harus banyak. Nah, untuk itu kita butuh array untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Si array ini dia menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpan. Indeksnya selalu dimulai dari 0, kayak gitu. Jadi array itu bisa disebut juga sebagai kumpulan data primitif. Oke, ini ada deklarasi array. Pendeklarasian array selalu menggunakan kurung siku. Jadi yang pertama kita tulis dulu tipe datanya apa, terus kurung siku, terus nama variabel array-nya apa, terus titik koma, atau bisa juga sama dengan terus dalamnya tuh ada komponen kayak gitu. Nanti kita coba programnya. Nah, ini ada jenis-jenis array. Ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Juga ada array multidimensi. Nah, untuk array 1 dimensi itu dia tipe datanya sama dan hanya memiliki indeks sebanyak satu saja. Oke, sekarang kita coba programnya. Oke, kita coba dulu untuk program yang sederhana. Di sini ada kelas Archon 1. Terus kita deklarasiin metodenya. Terus di sini ada string tipe data. Terus ini nama array-nya. Terus di sini komponennya. Jadi itunya kayak gini, tipe data, terus kurung siku, nama array, terus sama dengan kurung kurawal, ini bisa disebut komponen. Dipisahkan dengan koma, komponen 1 atau komponen 2, kayak gitu. Sintaksnya kayak gini, bentuk umumnya. Nah, kemudian di sini kita pakai tipe data string, terus nama array-nya itu nama. Terus di sini komponen pertama ini ada Rio, ada Nurul, ada Elisa, Oman, Taufik, dan Hidayat. Nah, komponen-komponen ini juga memiliki indeks. Jadi si Rio ini adalah indeks ke-0, Nurul itu indeks ke-1, Elisa indeks ke-2, Oman indeks ke-3, Taufik indeks ke-4, dan Adik adalah indeks ke-5. Oke. Di sini sistem ingin menampilkan indeks ketiga dari variabel array nama. Kalau misalkan kita lihat sesuai indeksnya, berarti indeks ketiga kan Oman. Berarti nanti yang akan tampil adalah si nama Oman. Coba kita run. Java. Nah, betul kan? Oman, hanya Oman yang tampil karena di sini kita hanya memanggil
indeks ketiga dari array nama gitu. Kalau misalkan nampilin semua bisa nggak Kak? Oh bisa, tapi kita harus panggil semua indeksnya kayak gitu. Berarti ini 1, ini 2. 1, 2, 3, 4, terus satu lagi 5. Oke, kita save, terus kita running, kita compile dulu. Nah, tampil semua kan? Rio, Nurul, Elisa, Oman, Taufik, dan Adit. Karena semua indeksnya kita panggil kayak gitu. Oke, untuk program sederhananya kayak gitu untuk pemanggilan array. Terus kita lanjut coba ke sini lagi. Nah, di sini ada kelas buah. Jadi kayak biasa kita import dulu paket scannernya, terus kita bikin kelas buah, terus ada metode ini public static void main string args. Terus kita bikin nih arraynya, nama arraynya buah, tipe datanya string. Nah, ini adalah objeknya. Di sini yang kelima ini adalah banyaknya banyaknya array, banyaknya nilai gitu. Terus kita bikin scanner untuk inputannya. Kita bikin scanner scan, use scanner system in kayak biasa kemarin kita bikin. Terus kita bikin data ke array, untuk isian data ke array. Nah, di sini ada pengulangan pakai for. Terus kita ada integer i sama dengan 0, i kurang dari buah.length, berarti i kurang dari banyaknya buah. Jadi banyaknya buah yang kita deklarasikan kan ini ada 5 nilai, ada 5 buah. Terus di sini ada sistem outprint buah ke, berarti ambil dari variabel i, terus kita input buahnya apa. Terus nanti di sini akan di-scan dan akan masuk ke variabel buah. Terus ini akan nampilin garis putus-putus. Terus nanti di sini ada menampilkan semua isi array dan ngambil dari inputan yang udah masuk ke variabel buah. Oke, kita coba kita running. Kita input buah ke 0 apa, misalkan apel, mangga, jeruk, jambu, melon. Nah, oke, tampil semua. Jadi for yang ini untuk input data buahnya, terus for yang ini untuk nampilin hasil inputannya kayak gitu. Paham ya? Selanjutnya array multidimensi. Nah, array multidimensi itu adalah array yang tidak hanya memiliki baris atau kolom saja, tapi dia punya baris, punya kolom gitu. Nah, untuk pendeklarasiannya itu array multidimensi dapat dibedakan dengan menambahkan kurung siku pada pendeklarasian. Jadi, kurung sikunya tuh ada 2. Gitu. Dan ini contoh programnya. Kita coba. Oke, untuk yang pertama kita biasa import Java Util Scanner dulu, terus kita bikin kelas multidimensi, terus public static void main. Terus kita di sini bikin array dan scanner. Nah, string ini tipe datanya string. Karena dia multidimensi, jadinya baris dan kolom, makanya kurung sikunya ada 2. Terus ini nama arraynya meja, terus bikin new string. Nah, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 2 baris, 3 kolom. Ini baris, ini kolom yang 3. Nah, terus kita scanner scan, use scanner system in untuk menerima inputan. Nah, terus di sini untuk mengisi setiap meja banyaknya
data yang ada di variabel meja ini. Nah, terus di sini ada perulangan. Perulangannya itu ada baris dan kolom. Jadi gini. Oke, ini for int bar. Barnya kan barisnya berarti 2. Berarti ini mejanya ini 2 baris. Kolomnya itu kolomnya 3. Terus di sini kan barisnya itu 0 awal, deklarasinya 0. Terus 0 kurang dari 2, benar. Terus kita masuk ke for. For itu kolomnya 0, terus kolom lebih dari meja dalam kurung bar. Maksudnya barisnya itu kan 2, berarti kolomnya kan 3, berarti 0 kurang dari 3, benar kan? Nah, berarti kita masuk ke sistem out format. Masuk ke sini. Siapa yang akan duduk di meja persenda. Maksudnya gini. Sintaks ini berfungsi untuk menampilkan data yang terformat. Nah, pada statement ini juga digunakan formatting %d, yaitu formatting yang digunakan untuk menampung nilai integer gitu. Nah, nilai tersebut nantinya akan ditampung sama variabel baris dan kolom secara berurutan sesuai dengan kondisi yang memenuhi gitu. Terus nanti di scan sama yang meja baris, variabel meja bar col gitu. Nah, terus kalau udah balik lagi nih di iterasi jadinya nambah 1 gitu. Terus habis itu balik lagi ke yang variabel bar. Nanti dari sini berarti mejanya juga nambah 1, jadinya 1 kurang dari 2 sama dengan 1 lebih kurang dari 2 kan benar, berarti dia masuk ke for yang ini. Nah, nanti saya tampilin tabel logikanya biar kalian lebih memahami. Nah, terus abis itu udah di input nih, di sini untuk for yang input datanya, kita langsung masuk ke sini nih. Sistem akan nampilin garis putus-putus ini, terus masuk ke perulangan. Perulangan untuk nampilin si hasil inputan tersebut. Jadi gini, for integer bar sama dengan 0, bar kurang dari meja.length, sama kan? Nah, di sini sistem outprint len string s. String s ini kan %s ini kan berarti menampilkan nilai string. Nilai string tadi diambil dari inputan yang udah kita input di for sebelumnya gitu. Jadi gini. Di sini nih program akan menampilkan output dengan mencetak data yang terformat juga. Ini kan ada formatting nih. Formatting %s digunakan untuk menampung nilai string. Sedangkan yang backslash t ini ini tuh namanya escape, digunakan untuk membuat insert tab sehingga antara kolom satu dengan kolom lainnya itu tidak berdekatan gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita compile aja sama kita running. Apa tuh? Java multidimensi.java. Java multidimensi. Nah, di sini siapa yang akan duduk di meja 0,0? Baris 1, kolom 1 berarti di sini ya. Misalkan kita input namanya L ya. Terus di baris 1, kolom 2 namanya Rahma. Terus baris 1, kolom 3 namanya Jihan. Nah, terus kita ke for bar, int bar. Baris 2, kolom 1, misalkan namanya Arshila. Terus baris 2, kolom 2 itu Dava. Baris 2, kolom 3 itu Irdam. Nah, setelah itu dia bakalan nampilin yang ini nih. Yang ini. Terus masuk ke for yang ini. Nih. Baris 1, kolom 1 L ya, baris 2,
baris 1 kolom 2 Rahma, baris 1 kolom 3 Jihan, betul kan? Terus baris 2 kolom 1 Arshila, baris 2 kolom 2 Dava, baris 2 kolom 3 tuh Irdang. Kayak gitu. Oke, ini kita bikin logikanya. Jadi gini, di sini kan for integer bar sama dengan 0, terus di sini ada kondisi bar kurang dari meja dot length. Kita tahu sendiri di sini kalau barisnya itu ada 2, baris 2 dan 3 kolom. Oke, kita bikin bar pertama inisiasinya itu 0, 0 kurang dari barisnya berapa? 2. 2 kan di sini. Disuruhnya 2. Terus kita masuk ke for yang integer call. Call-nya berapa? Call-nya 0. Di sini call sama dengan 0. Ya, gitu. Kolom kurang dari meja dot length. Karena di sini kolom, berarti kita lihatnya yang sebelah sini. Kolomnya berapa? 3. Berarti 0 kurang dari 3 gitu kan. Persen D ini kita masukin yang nilai ininya. Nilai baris, ini untuk baris, dan ini untuk kolom. Berarti karena barisnya masih 0, berarti 0 dan 0. Salah. Di sini 0, di sini 0 ya kan. Input, kita input nih. Masuk ke sini kan, masuk ke scan.nextLine buat input. Misalkan kita input tadi namanya L ya, gitu. Kalau udah, kita masuk ke yang call plus plus. Nah, lupa ini belum ada dibikin call plus plusnya, sebentar ya. Oke, ini udah kita bikin call plus plusnya, berarti 0 ditambah 1 berapa? 1. Berarti sekarang call yang sekarang nilainya 1. Terus masuk ke kondisi lagi, 1 kurang dari 3, betul? Betul, berarti kita persen D-nya jadi 0, barisnya masih 0, tapi kolomnya kolom pertama. Maksudnya ini kolom kedua. 0 itu baris pertama, kolomnya kolom kedua. Terus kita input lagi, siapa? Rahma, oke. Terus masih bisa diiterasi, kita iterasi sama dengan 2, terus sekarang berarti kolomnya adalah 2. Ya kan? Terus kita masuk ke kondisi 2 kurang dari 3, betul? Berarti sekarang arraynya itu 0 sama 2. Baris pertama kolom ke 3. Inputnya Jihan. Terus kita itu lagi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bisa nggak? Sedangkan di sini maksimalnya aja adalah 3. Berarti di sini udah nggak bisa dong. Udah berhenti gitu. Oke. Di sini berhenti berarti kita masuk ke yang bar plus plus. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti kita masih masuk ke baris kedua. Barnya 1. Berarti 1 lebih dari kurang dari sama dengan 2. Iya. Terus kita bikin masuk ke for call. For call-nya itu masih 0. Terus 0 kurang dari 3. Betul. Berarti kita bikin 1. Kan sekarang barisnya 1. Barnya 1. Terus call-nya masih 0. Terus kita input nih. Siapa namanya? Arshila. Terus ada iterasi lagi. Berarti 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti sekarang call-nya adalah 1. Terus kita masuk ke kondisi 1 kurang dari 3. Karena kolomnya 3. Terus kita print. Berarti barisnya 1. Kolomnya juga 1. Maksudnya ini kalau 1 itu indeksnya ya. Tapi sekarang barisnya kedua, kolom kedua gitu. Terus kita input tadi namanya Dava.
Terus kita iterasi lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Terus berarti sekarang kolomnya itu 2 atau kolom ketiga gitu. Masuk ke kondisi 2 kurang dari 3, betul, berarti ini masih bisa dieksekusi. Sekarang barisnya 1 atau barisnya 2, kolomnya 3. Ini anak indeks saja ya. Terus kita input namanya irdam. Terus kita masuk nih ke iterasi call. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Enggak dong, berarti berhenti sampai di sini. Gitu. Terus, kalau udah call plus plus, terus kita udah input juga, masuk ke bar plus plus. Bar ini kan tadinya 1. Terus kita iterasi jadinya ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini aja bar itu maksimalnya 2. Apakah 2 kurang dari 2? Kan enggak ya. Berarti untuk barnya juga berhenti sampai di sini aja. Kayak gitu. Oke. Yang for pertama, for yang bar sama call pertama ini untuk menampilkan yang ini. Logikanya kayak gini, siapa yang akan duduk di meja baris 1 kolom 1 itu siapa. Terus kita lanjut ke for yang kedua, yang ini. For yang kedua juga sama karena itunya juga sama kan kondisinya. Cuman bedanya dia nampilin format %s untuk menampung nilai string. Nah, berarti ya udah tinggal panggil aja. Panggil dari si data yang ada di variabel meja, baris, dan kolom gitu. Berarti ya L-nya masuk ke sini. Terus baris 1 kolom 2 Rahma, baris 1 kolom 3-nya Jihan, baris 2 kolom 1-nya Arshila, baris 2 kolom 2-nya Dava, dan baris 2 kolom 3-nya itu Irdam. Jadi cuma itu aja sih. Saya tuh tinggal print yang garis putus-putusnya, terus udah deh selesai kayak gitu. Nah, oke, untuk pertemuan keempat kita belajar array dimensi 1 dan array multidimensi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.